Pasti alasannya tradisi pasti gitu. Itu, Dan ketika ditanya kenapa itu tradisi, pasti jawabannya nak mulek gitu. Itu loh, apa dana Turnamen, di seluruh Banjar, Keleh. Ya berarti kan pemimpinnya membuat masyarakatnya semakin hobi berjudi kan. Tag lu pati. Kan kalau dulu tuh Bali kepanjangannya bersih, aman, lestari, indah. Tapi kalau sekarang Bali itu kepanjangannya bakal amblas lantaran investor kan gitu. Ada plesetan-plesetan seperti itu. Ada juga banyak libur. Ya, banyak libur. Yang dulu dikenal sebagai menyanjung Trihita Karana, sekarang mana Trihita Karananya? Yang ada malah Triduka Karana kan seperti itu. Dan ada juga yang plesetan Trihita Bencana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Akhirnya Jag Bali kedatangan sosok yang dari udah lama sebenarnya yang pengen hadirkan di Jag Bali nih Ki. Karena suara-suaranya begitu tajam di media sosial ya. Astungkar. Selamat datang Bro Adrian. Selamat datang Li. Selamat datang nih. Dari mana nih Ki? Rahayu. Yang asli dari Beleleng Li. Oh Beleleng. Beleleng. Kota pendidikan yang sekarang diplesetkan jadi kota petarung. Itu dah. Aku tiang kan orang lama juga kuliah di Beleleng dulu kan di Uniksa 4 tahun. Kan setahu dia tuh Buleleng tuh kota pendidikan. Setiap ke Buleleng tuh selamat datang di kota pendidikan. Jadi di kota petarung. Ini kan cerita tuh. Karena banyak kasus perkelahian soalnya beli anak-anak muda kan. Ya mungkin karena faktor pergaulan juga. Pergaulan dan juga perbedaan daerah kan yang lihat Denpasar, Bali Selatan dengan Bali Utara itu kan berbeda beli daerah rural dengan daerah urban. Jadi banyak saudara-saudara yang dari Beleleng tuh apalagi yang SMA, kemudian yang SMP tuh yang ya menggagah-gagahan lah istilahnya untuk menunjukkan jati diri. Jadi ya ada istilahnya kalau di Beleleng tuh PP Pantai Penimbangan. Nah, di sanalah ingat. Di sanalah tempat adu otot. Oh ya? Paling sering ya. Oh, itu yang kuliah di Senen. Senen li. Coba jani marah-marah. Marah-marahnya liu, rame kasusnya gitu. Enggak di PP ada pantai-pantai lain juga. Yang kira Bro Adrian dari Gianyar. Oh, Beleleng ternyata ya. Karena logatnya mungkin ya. Oh, logat. Jadi bisa agak cerah Gianyar kan ceritanya. Karena dia kan dari kecil di Denpasar, dari SD. Ya, SD. Tapi karena kan keluarga juga di sini. Akhirnya sampai sekarang lah yang di Denpasar. Tapi masih sering juga ke Beleleng kok. Odalan, ada yatnya tetap mulai. Ini aku sebenarnya pertama yang ringan-ringan dulu lah. Topik beratnya maksudnya. Sehingga sana. Nah, Adi bisa balinggeh dana bro. Balinggeh kan Adi bisa balinggeh itu apa yang kan tuh? Balinggeh ini lahir di bulan Desember 2023 beli. Desember 2023. Sebenarnya yang buat akunnya udah dari November 2023. Tapi baru mulai ngepost tuh dari Desember 2023. Kenapa namanya Balinggeh? Karena yang terbesit ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak dikenal itu tapi sesama orang Bali, pasti pertanyaannya nak Balinggeh. Artinya Balinggeh. Nak Balinggeh gitu, nak Balinggeh. Balinggeh. Gitu. Iya. Makanya dia yang buat nama, sebenarnya ada 3 nama dulu, Bali Behind the Scene, Balinggeh, dan ada lagi satu yang lupa namanya. Tapi masih erat kaitannya dengan Bali. Makanya yang buat Balinggeh ini tujuannya adalah untuk bisa mempublikasikan hal-hal yang sebenarnya itu hal-hal krusial di akar rumput, tetapi banyak orang yang tidak mau membawa ke ranah publik. Gitu. Makanya username nama utamanya tuh Balinggeh, tapi nama lainnya tuh Bali Behind the Scene. Di balik layarnya Bali itu seperti ini loh gitu. Gitu sih, dan yang juga terinspirasi dari beberapa lagu. Salah satu lagunya itu lagunya No Stress Bu Darmi, kan ada kalimatnya itu, apakah Bali masih menjadi Pulau Seribu Pura atau Pulau Seribu Pura-pura? Sanalah. Nak kene lu ngesanana. Makanya yang buatlah Balinggeh. Gitu. Balinggeh. Nah, ini kemudian yang tiang penasaran juga apa Bro
apa motivasi bro untuk bikin Balinggih ini yang terbenak di mungkin dulu ada keresahan atau apa yang sehingga bro akhirnya memutuskan untuk bikin saya harus bikin nih gitu sampai sekarang ini gitu. Jadi Tiang izin memberitahukan dulu beli. Jadi sebenarnya Tiang itu sudah aktif berorganisasi dari SMP. SMP jadi ketua OSIS di SMP Darmo WK Pedungan, SMK Bena di ketua OSIS. Dari SMP itu dah Tiang sendiri sudah mulai merasakan bahwa kok Bali segini-segini aja ya. Bahkan yang menjadi titik awal Tiang itu ketika Gunung Agung meletus tahun 2017. Okay. Tiang kan waktu itu membantu semeton-semeton Karangasem untuk bisa mendapatkan pengungsian di lapangan Pego. Dari sana Tiang melihat kenapa ya dari pihak pemerintah ini tidak terlalu memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Tidak. Danu. Muka ambil dulu. Ya. Ini mau jak Bali bro, Kang Wang bro nah. Ya santai beli. Kang Wang kita orang kono jak. Enjoy. Kena nih bro. Enjoy. Nih agak lah studio, bedaan kita pas dagang kambing, apa kamera? Dagang kambing. Ya bro. Jadi berarti, bidan berarti memang jadi sudah pengalaman jadi ketua OSIS gitu ya. Sehingga di usia bro yang kelahiran 2003 sekarang 2003. Sekarang sudah masih 22 tahun. 22 ya? Ya, 22. Makanya kelihatan berbicara di publik itu kan seperti orang yang matang gitu kan. Waduh, karena udah bawa pengalaman jadi ya sungkara. Orang-orang yang tidak punya pengalaman seperti bro melihat bro pasti tua nih. Emang kesial ya. Kok sebanyak aku? Kok jauh sekali kita. Ya. Berusaha kan bro. Ya, jadi dari SMP ke OSIS, SMK ke OSIS di mahasiswa pun yang aktif di banyak organisasi kemahasiswaan beli. Nah dari sana yang menilai bahwa ada banyak sebenarnya teman-teman generasi muda itu yang ingin menyampaikan keluh kesah, tetapi mereka itu saya rasa kurang wadah di media sosial. Syukur-syukur sekarang ada Jak Bali, kemudian ada beberapa media-media yang memang masih independen dan memberikan wadah anak muda untuk bisa berkeluh kesah. Tetapi yang mewakili suara Gen Z angkatan saya ini kok nggak ada gitu loh. Itu yang awalnya saya mulai berpikiran kenapa lahirlah Balinggih ini. Jadi awalnya dari keresahan, kemudian Tiang juga ingin menyalurkan idealisme karena saya sangat-sangat yakin bahwa kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda itu adalah idealismenya gitu. Dan hanya dimiliki oleh anak muda. Betul. Makanya janganlah kamu menikah kalau nggak ingin idealisme lah. Nadi menikah tapi tetap rawat dan ruwet idealisme kan gitu. Sulit bro. Sulit ya. Saya merasakan sekali dulu. Gila. Antara tiang yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu memang gila. Dulu resiko itu cuma kita yang nanggung gitu loh. Coba bro nganten. Resiko bro berbicara kritis tuh sekarang kan bro aja yang gini. Coba nikah udah punya anak. Panah. Kurang aneh. Yang sing darah gue kurang ya. Betul. Makanya benar udah Malaka yang hanya dimiliki oleh anak muda ya. Makanya selagi muda ikuti apa yang kalian inginkan selagi itu positif dan tidak berdampak negatif bagi diri sendiri sih. Nah tadi yang tertarik keresahan Gen Z gitu ya. Apa sih yang menjadi keresahan paling utama mereka itu Gen Z ini? Keresahan yang paling mendasar itu kan sebenarnya sekarang adalah kurangnya edukasi, Bli. Asupan nutrisi kita tuh sekarang kurang. Saya kan orang ilmu komunikasi, Bli. Jadi saya melihat ilmu dunia perkontenan sekarang di Indonesia, khususnya di Bali itu didominasi oleh konten hiburan, romantisme, dan juga konten-konten yang sifatnya itu kurang mendidik. Makanya asupan edukasi bagi teman-teman generasi muda itu sekarang hanya bisa didapatkan di sekolah, di kampus. Kemudian di pura pun sekarang ya kita kan sebagai orang Hindu Bali pun jarang sekali edukasi, Bli. Kalau pura bagi semeton Hindu yang berada di luar Bali seperti di Lampung, kemudian di Jakarta, di Jawa, Lombok, itu masih aktif untuk Dharma Wacana dan lain sebagainya. Tetapi kita di Bali yang menjadi sentralnya Hindu Nusantara ini kenapa jarang? Gitu. Makanya waktu ada video bro viral tuh di pura ada judi. Nah itu dia nyambung. Jadi apa bilang
Ya, ceki, minum, Minum. mabuk, itu tuh. Nah itu bro sampai bilang begitu tuh karena Saya melihat sendiri. ya melihat sendiri, kemudian saya juga berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kan saya itu ada banyak teman-teman yang sering tak ajak diskusi. Biasa saya bisa dibilang gerakan kolektif lah sama teman-teman di kampus, kemudian di luar kampus sama organisasi-organisasi lain. Saya melihat kenapa ya, dan diskusi juga sama teman-teman kenapa di Pura tuh kok judi itu santai aja nasanya kok dadi gitu loh. Nah ini saya luruskan, kemarin kan video saya viral itu beli yang mengatakan, kan saya bilang di sana tuh menggebag itu kan untuk orang yang meninggal. Padahal sebenarnya maksud saya itu mekemit di pura. Menggebagan pun ada masih nak di rumah-rumah duka kan gitu. Nah yang maksud saya itu adalah mekemit. Jadi kenapa ada minum, ada ceki, meskipun dengan alasan masa nak mekemit orang maco lontar, masa nak mekemit orang maco buku dan lain sebagainya. Ya bukan berarti seperti itu maksudnya, itu kan opsi. Itu kan opsi. Jadi kalau misalnya ingin menjalankan esensi Hindu Bali gitu kan, menjalankan esensi umat beragama, ya janganlah seperti itu. Karena ketika sudah mabuk itu, minum sampai mabuk itu kan otak kita pasti akan terpedaya oleh alkohol, dan yang ngaco di pura dan lain sebagainya. Itu sebenarnya maksud saya gitu. Terus nah itu juga memang benar apa yang bro katakan itu, karena di agama Hindu kan ada disebutkan judi juga dilarang oleh agama gitu. Tapi realitasnya dari dulu itu tajan itu orang Bali kan sudah terikat sekali sama tajan. Terus tajan. Dulu bahkan sebelum zaman Mangku Pastika jadi gubernur, setiap pura, wantilan pura itu ada kalangan tajan tuh beten kan itu sehingga diubahlah jadi kembali. Tapi tetap masih jadi tetap masih kan di pura jadikan ajang penggalian, dan sama juga dia juga mengalami keresahan yang sama sebenarnya. Kenapa pura tapi identik dengan judi. Gitu. Sama sebenarnya keresahan di Gensi sama di tiang kan milenial ya. Bro Gensi. Dalam hal itu tiang juga sama, tapi tiang akhirnya berusaha karena kene mungkin anak Bali terus. Nah, mungkin solusinya misalnya apa kemudian bro yang menurut Gensi kalau orang mekemit atau di pura itu apa kalau memang bukan untuk ngibur gitu. Mereka kan anggapnya nak hiburan nah ngibur bae jak sang bas tengot saja gitu kan kadang-kadang dua-dua kan. Betul. Nah ini sebelum saya jawab soal solusi, saya ingin memberitahukan dulu kepada masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa tajan di Bali itu ada 3 jenisnya beli sebenarnya. Pertama kan taborah. Taborah ini maksimal telung ronde, 3 pasang ayam. Taborah ini masih sering diadakan di beberapa pura. Tidak pakai uang, artinya nak mula sabung ayam biasa gitu loh, tajan biasa, taborah. Kemudian yang kedua itu ada tajan terang. Tajan terang ini adalah tajan yang diadakan untuk pembangunan pura, pembangunan desa gitu. Jadi sebagian keuntungannya masuk ke laba pura, desa dan lain sebagainya. Nah, tajan yang ilegal ini baru tajan beranangan yang paling sering sekarang masih terjadi di Bali kan. Apalagi Denpasar. Tiap hari kan? Ya. Tiap hari bahkan pagi, siang, sore, malam. Tajan beranangan. Ini yang sebenarnya ilegal dan banyak yang belum tahu. Gitu. Mungkin masyarakat kita hanya mengenal tajan nih pasti ngopis gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa daerah yang memang melaksanakan taborah dan tajan terang. Gitu. Salah satunya di Pengrebongan, Kasiman Petilan. Itu kan setiap 1 minggu setelah Kuningan. Saya juga sering kok mengikuti beberapa upacara di Kasiman sama daerah-daerah lain. Ada yang namanya tajan terang dan taborah gitu. Jadi saya tahu bedanya. Yang ilegal nih tajan beranangan, yang di backingi oleh itu. Adik, kenapa Anda nunjuk saya? Di backingi oleh gitu ya mungkin masyarakat beberapa tahu ya siapa BK-nya. Saya tahu BK-nya siapa. Berharap dia ragu spontanitas bersana gitu. Jadi itu 3 jenis tajan yang mesti diketahui oleh masyarakat Bali. Kemudian apa sekarang solusinya nih biar tidak ada judi dan tidak ada minum ketika mekemit
Nah, saya hanya bisa memberikan saran karena saya bukan PHDI, saya bukan MDA, saya hanya masyarakat biasa. Jadi yang bisa saya sarankan adalah pertama, ketika ada mekemit, itu kan alangkah sepatutnya dan sebaiknya membuat dharma wacana. Nyen sane patut medharma wacana pemangku PHDI. Kalau memang PHDI punya tenaga lebih, pangsing PHDI ngurus ane viral-viral cara beli wira tuh. Kan konten tuh rame tuh, saya nyentil PHDI juga di sana selain saya nyentil salah satu DPD Bali yang overpower menurut saya itu. Makanya di sini peran MDA dan PHDI. Jangan sampai ketika ada masalah-masalah krusial, PHDI kita itu tidak mengeluarkan atau tidak melakukan tindakan-tindakan preventif. Tapi kalau sekarang sebenarnya kan sudah banyak penyakit beliau, jadi kan harusnya diobati. Makanya perlu tindakan kuratif. Yang maksud saya tindakan kuratif itu adalah kan PHDI punya banyak sulinggih beliau. Punya banyak sulinggih, kemudian termasuk juga MDA punya banyak tokoh-tokoh kompeten yang saya yakin isinya orang-orang pintar semua kok, tapi kurang diberikan apa istilahnya ya, kurang diberikan wadah untuk bisa menyalurkan kepandaiannya. Makanya di sini sebenarnya penting untuk bisa menggerakkan PHDI dan juga MDA di masing-masing daerah. Kan PHDI ada di kabupaten kota, termasuk juga di provinsi. Kenapa di sini tidak dimasukkan, misalnya ada dalan gede di Pura A, di sana isi dharma wacana. Meskipun banyak yang bilang nyen gen sih nunyak membalih atau ninggahang dharma wacana. Inilah perlu pengemasan dharma wacana ini pangsing membosankan. Salah satu sulinggih yang menurut saya dharma wacananya paling bagus dan paling relevan itu adalah sulinggih Ida Empu Caryananda misalnya kan. Kemudian ada, kalau dulu kan ada almarhum Ida Pedanda Made Gunung. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah jarang nih, di TV pun sekarang udah jarang. Makanya saran saya kepada PHDI dan MDA ini, ayolah diajak atau mungkin diberdayakan itulah istilahnya, sulinggih-sulinggih atau tokoh-tokoh kompeten untuk bisa memberikan edukasi. Jangan sampai ketika tidak ada tindakan kuratif ini, orang Bali perlahan mulai kehilangan kebaliannya. Kebalian yang saya maksud itu bukan berarti balian ilmu hitam, tetapi identitas kebaliannya. Identitas nak Bali itu kan modal budaya nak Bali itu adalah ciri khasnya itu adat, tradisi dan budaya. Ketika adat itu sudah mulai mengekang, maka perlahan-lahan perlu yang namanya reformasi adat. Ini saya udah bawa juga bukunya nih ya. Reformasi adat Bali. Karena kebetulan saya juga suka baca, jadi ada banyak buku-buku yang bro sering baca ya? Ya, buku-buku Bali nih. Saya juga ada buku-buku buku-buku self improvement, organisasi, komunikasi gitu. Makanya kalau saya itu ketika lagi gabut kan, istilahnya tren anak Gen Z sekarang, baca buku itu hampir setiap hari sebelum tidur juga. Gitu. Makanya ini yang paling sering bro baca. Paling sering. Gitu, beli. Itu sih saran saya. Solusinya adalah PHDI dan MDA harus lebih rajin turun ke lapangan. Gitu. Nah, tapi itu juga menjadi dilema atau mungkin karena tradisi di Bali itu, karena judi itu abu-abu dengan tradisi di Bali itu, sehingga mindset orang Bali itu, ini menurut buku juga ya bro ya. Nah, mendebat Bali itu. Nih mendebat Bali, ini buku nih kan pokoknya. Antara buku, Yeah. pokoknya di buku ini ada menjelaskan bahwa kenapa orang Bali itu suka judi, karena memang uli pidan mulu kadang antara abu-abu tradisi dengan judi ini, sehingga akhirnya terus gitu modelnya lah. Keterusan. Ya, dulu dan Tajan itu memang dulu mulai megecel, dulu istilah megecel, megocek. Megocek mulailah uling kebiasaan demen mecil siap kena bedan. Akhirnya misi pes keterusan lah Tajan. Dulu martabat orang tuh jadi kan pes yang lapes tuh. Ya. Iu punya uang, iu punya kuasa. Ya bidana, iu punya siap, iu punya kuasa gitu. Nyempleng liung lah siap lagi gitu. Oh gitu bedan. Makanya anak Bali itu turun terus kalian kewah aja ngilang Tajan tuh di Bali Sungal. Ya. Itu mungkin ya. Makanya mungkin Gen Z yang dangkal dengan
cakra menggilingan ini kan. Wah, roda. Roda nih kan serar kan. Inilah Gensi mulai rombak semua. Maju. Gitu. Ya, saya Tapi benar tuh beli. Karena di banyak kesempatan saya juga sering menyampaikan seperti ini. Masalah-masalah yang dominan masalah yang ada di Bali sebagian besar itu kan yang membuat itu kan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi yang punya PR untuk menyelesaikan dan memperbaikinya adalah generasi saya, generasi Z pasti. gitu, termasuk generasi Alpha dan generasi-generasi di Karena bawah. milenial masih memaklumi. Iya. Generasi yang dulu mungkin resah sama juga bro. Wah kok ini kok bisa gini kok adik ini gitu. Setelah dipelajari, setelah baca buku, oke, tuh nana bang, jangan gitu. Gensi milenial nah, jangan bang, mau gitu sih. Gensi sengnya gitu. Sing. Oh, gitu. Gensi tak melawan kan. Berarti Melawan. apa semua Gensi seperti itu atau kan ada yang bilang juga Gensi itu malas karena gitu. Yang sebenarnya tuh. Sebenarnya 50-50 Pak Bli kalau saya lihat. Kan kalau di Indonesia secara umum tuh Genzi melawan, Genzi pergerakan. Tapi kalau di Bali ada Genzi yang udah mulai melek dengan isu terkini, ada Genzi yang masih apatis dan apolitis gitu. Apalagi misalnya Genzi yang sudah sibuk bekerja. Saya sangat memaklumi teman-teman saya juga ada banyak teman-teman yang sibuk bekerja, apalagi misalnya kayak perdebatan kemarin itu kan ada kisruh Orin pan Aceh ke Banjar yang itu tuh beli. Nah, itu kan saya juga membuatkan konten di sana. Kenapa narasi ini bisa muncul, kemudian bagaimana saran solusinya gitu. Padahal sebenarnya yang membuat itu terjadi adalah saling salah paham nih sebenarnya dan kurangnya pengertian sesama anak muda gitu. Kan masih banyak cara-cara untuk bisa berkontribusi terhadap Banjar, terhadap adat. Jadi nggak cuman kehadiran gitu. Sekalipun memang satu waktu oke lah usahakan agar bisa hadir gitu. Tapi ketika pun memang full banget sibuk nih, ya pakai kontribusinya, bisa nyariin sponsor, bisa donasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di Bali itu 50-50, tapi saya yakin Genzi di Bali ini sebagian besar sudah mulai melek gitu. Karena mereka kan powernya di media sosial beli. Dan ketika pun mereka tidak mau atau tidak berani bersuara di first account, bersuara di lewat second account gitu, pakai akun fake biasanya. Karena Gitu. di satu sisi juga dia mendengar banyak sekali opini-opini, Gensi sekarang manja, pengen kerja sedikit tapi gaji besar gitu. Kerja instan. Nah, terus pengen work Work life balance. work life balance. Terus, mungkin karena faktor zaman juga kan nggak salah juga. Terus ada orang dan bahkan yang sering lihat realita justru Gensi yang banyak juga sekarang main judol, judi online gitu kan. Ya. Nah mungkin artinya tidak semua mungkin ya. Artinya seperti bro bilang 50-50 kan. Nah kembali ke judi, yang tertarik, yang jadi ingat program Bupati Raga di Gianyar. Apa dana? Apa tuh? Ceki itu loh, apa dana? Turnamen di seluruh Banjar, Keleh. Nah, berarti kan pemimpinnya membuat masyarakatnya semakin hobi berjudi kan. Tag lu Pati. Mbak Maya sebenarnya. Ini fenomena yang sangat-sangat unik sih menurut saya. Makanya itu jadi pertanyaan dia sebenarnya bro tidak utuh menyampaikan bro kenapa bro tidak menyentil juga ini juga bupati juga ada juga bupatinya. Pemerintahnya juga salah nih, ngapain bukain kantor mamen kan gitu. Pasti alasannya tradisi pasti gitu. Itu, dan ketika ditanya kenapa itu tradisi, pasti jawabannya nak mulek gitu. Pasti itu. Nak mulek gitu. Nak mulek gitu. Ini dah yang dipertanyakan oleh sebagian besar generasi muda. Kenapa judi yang bersembunyi di balik kata tradisi ini selalu jawabannya ketika dipertanyakan nak muluk itu. Padahal sebenarnya, nah ini saya sampaikan juga di sini, kan ada waktu demo 30 Agustus tahun lalu itu kan banyak orang yang mengatakan bahwa Bali itu cinta damai kan seperti itu beli. Bali cinta damai, kemudian yang demo itu adalah mohon maaf nak Jawa, nak luar, nak tungkat dan lain sebagainya. Di sana saya berstatement di konten saya bahwa Bali cinta damai adalah narasi elegan yang menyembunyikan penyakit nak Bali.
Apa saja penyakitnya nak mula gitu, taluh goreng ada hasil dan nyemak gaya lebih, jalan hidup di Bali, kemudian ungkapan-ungkapan yang padahal sebenarnya itu adalah memadamkan pola pikir kritisnya anak Bali. Seperti itu. Sama seperti tradisi judi ini kan. Ceki ini kan judi pakai uang beli. Kemudian saya rasa kebijakan dari Pak Bupati Gianyar ini mesti diperhitungkan ya, karena percaya tidak percaya, mau suka tidak suka, kalau misalnya ini terus diadakan akan mengakar rumput nih. Terus pasti generasi muda yang milu meceki dan lain sebagainya. Kayaknya gitu. Gianyar di Badung masa kayaknya saya. Ya beberapa daerah juga sama tuh turnamen gitu loh. Turnamen judi. Memang uang turnamen tajan kan ya. di Bali memang banyak hal uniknya. Unik ya. Paradoks Unik. banyak. Paradoks banyak. Satu sisi begini, satu sisi begini gitu. Makanya ada ungkapan kan kalau dulu tuh Bali kepanjangannya bersih, aman, lestari, indah. Tapi kalau sekarang Bali itu kepanjangannya bakal amblas lantaran investor kan gitu. Ada plesetan-plesetan seperti itu. Ada Ya, juga banyak libur. Ya, banyak libur. Banyak libur. Bali banyak libur. Banyak libur, banyak lintah juga. Banyak libur, banyak lintah, banyak. Banyak lili, banyak li, banyak li. Ya. Banyak li. Makanya Ya. ada salah buku dia bilang tau Bali pulau selingkuh kan no? Waduh. Lah, makanya. Waduh, saya tahu itu beli. Saya tahu tuh oknumnya siapa. Ini kan pokoknya orang Bali ini Bali ini ada orang. Pokoknya Ah. saya bisa bertanggung jawaban dari salah satu buku ini mengatakan Bali pulau selingkuh nih gila. Ya. Karena fenomena orang ke Bali itu kan nah biasa lah. Ngalih hiburan lah ke Bali, ngalih kebahagiaan. Ya, Apa ya. ada aja ngalih kebahagiaannya nggak ada mitra apa aja apa. Sehingga Susah. dicap pulau selingkuh. Emang unik, banyak paradoksnya. Ya itu salah satunya judi itu. Dan soal adat sih sebenarnya paling banyak. Adat ya. Adat ya. Adat kita di Bali. Terus, nah ini juga aku tertarik nih, Bro. Wanen ngomongin politik bansos. Wah ini dia. Politik bansos hibah. Oknum prajuru jago bikin proposal, Proposal, bukan ya. malah mengurus apa nih? Apa tuh? Edukasi. Nah maksudnya, Bro kan bilang sekarang zaman politik bansos hibah dan prajuru sekarang jago bikin proposal. Nah, bukankah politisinya yang nyuruh prajurunya itu bukan begitu ya bro ya? Sebenarnya begini beli. Kalau kita lihat secara substansi dan esensi ya, hibah dan bansos ini tidak salah sebenarnya, sah-sah saja. Tetapi yang dikatakan politik uang itu adalah praktiknya yang terjadi di Bali, meskipun tidak semua daerah ya, dan tidak semua pejabat melakukan hal ini. Tetapi yang membuat ini itu semakin bermasalah adalah banyaknya oknum ya, saya selalu menyebutnya oknum. Oknum-oknum prajuru, oknum-oknum ya siapapun itu yang selalu bersembunyi di balik oke, saya buat proposal, saya mau memperbaiki pura, misalnya Mugar Pura, Banjar dan lain sebagainya. Tapi mereka itu nih ajak masyarakat nih, nih coblos nih nah, pilih nih nah karena ya Subulmenin Banjar. Itu paling sering narasi-narasi seperti itu sebenarnya paling sering. Dan inilah yang membuat kenapa orang-orang yang berbeda pilihan, berbeda pendapat di desa ataupun di Banjar itu pasti selalu kesepekan, dipuiin lah istilahnya atau dikucilkan. Padahal sebenarnya kalaupun memang mendapatkan bansos ataupun hibah, ya itu uang kalian, uang masyarakat, kan seperti itu. Kan karena sekarang framingnya yang dilakukan oleh beberapa pejabat di Bali, hibah dan bansos itu seolah-olah uang dari pemerintah. Padahal sebenarnya kalau dicek sumber dananya kan ya sebagian besar pasti dari pajak, APBD juga, kan APBD sumbernya dari pajak PHR, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan dan lain sebagainya. Nah ini yang kurang disadari oleh masyarakat dan dikunci oleh framing-framing pejabat yang selalu mengatakan
coblos saya perbaiki Banjaranda, saya perbaiki Purworejo. Nggak, maksud dia itu begini bro, artinya kenapa bro mengatakan prejurunya yang seolah-olah mengajukan lebih banyak Bansos. mengajukan Proposal. padahal sepemahaman Tiang ya, setahu Tiang mungkin berbeda juga Ya. di daerah lain atau mungkin di tempat lain yang Tiang amati selama ini itu justru fenomenanya politisi yang berkepentingan suara di daerah inilah yang merayu prejuru di sini, bro. Nih Tiang kalau musuhan bantuan nih ya. Ada saya ngene bidang kene gitu. Gaya proposal ngajuang main gitu. Oh sing ada luang di ini nih kene. Nah nih pang pesugan pesta nenek tuh bongkar itu nenek gitu. Gitu setahu Tiang fenomenanya. Ya. Makanya Tiang agak tidak setuju bro membahas itu, cuman seolah-olah prejuru bro salah anggap Yang membuat proposal. padahal sebenarnya politisinya yang nyuruh prejurunya bikin proposal gitu, bukankah gitu ya? Karena- Mungkin ya. bisa jadi Tiang yang salah gitu. Ya. Sebenarnya yang beli katakan itu ada yang seperti itu. Ada juga yang Ya, ada prejurunya. yang juga prejurunya. Oh iya Gitu. iya. Karena kan sekarang banyak oknum-oknum prejuru termasuk oknum-oknum pendesa itu kan pegangan dengan beberapa tokoh. Oh. Ya beli tahulah Iya, pasti iya, di iya, bawah iya, tuh. iya. Jadi oknum-oknumnya ini yang kayaknya proposal Pangbendina Pura, Pangbendina Banjar. Itu yang terjadi di sebagian daerah. Karena yang Setiang tahu juga, kalaupun dana cair misalnya anggap kasus di Tabanan yang baru-baru ini roboh itu kan kasus 3 miliar dana cair. Info dari masyarakat di sana yang cair itu sing pesnya bang, pokoknya terima bangunan sudah jadi. Yang menggarap dia, yang pro kontraktor dari dia, bahannya dari dia, kan. Jadi mereka ada terima bangunan aja, asing ada mana apa gitu. Tapi kalau seperti itu kan pasti ada izin dan sepengetahuan tokoh-tokoh di sana, Ble. Nah, itu artinya kan mereka pasti izinkan pasti. Iya. Dan mereka juga oknum-oknum prejuru ini mungkin oknum nih mungkin titesannya mungkin. Itu dia. Makanya kalau secara praktiknya salah, gimana ya saya bilang ya, politik uang ini secara praktiknya di Bali itu dominan salah. Makanya ada yang seperti contoh yang beliau Erwin sampaikan, ada contoh yang saya sampaikan kan seperti itu. Ada banyak cara ginilah praktiknya, yang penting aman gitu loh, tidak diendus gitu. Makanya praktiknya itu yang saya katakan bahwa ini keliru gitu. Makanya jangan salah ketika setiap 5 tahun. Oke, sekarang kan banyak yang kurang setuju dengan beberapa pejabat misalnya seperti itu. Tapi ketika 5 tahun lagi Ben mau pilih gitu kan. Di sanalah mulai praktik-praktik politik uang ini beli money politik. Kalau istilahnya itu horse trading politik, jual beli kuda, di bawah kan under table transaction seperti itu. Makanya Gitu. politisi-politisi di Bali itu banyak yang memilih tidak begitu banyak cuap-cuap misalnya berkomentar. Ya. Karena dia yang dapat ngobrol dengan politisi, dia berkata bahwa Bali itu seneman sing ada mau berlebihan munyi gitu kan ya. Yang penting ya kene apa dana? Cair. Deng bantuan mang ini. Cair. Yang kene terus berarti pantas benar balik kok ngomong lihat gitu. Kok ngomong Ya. Kok ngomong Makanya PR juga tuh soal kok ngomong. Nah, nih kalau generasi ke atas kan sebagian besar milenial ke atas saya sebutnya beli. Itu kan masih banyak yang kok ngomong. Ya, Tapi Gen Z sekarang di Bali itu udah mulai berani berbicara ya. Makanya mereka menggunakan medsos. Selain itu juga ada yang beberapa Gen Z yang sudah mulai aktif di adat, entah dia di Karang Taruna, Pesekian Yowana, di STT seperti itu, dan organisasi-organisasi lain untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Ya, Gitu kalau Gen Z-nya. Makanya kok ngomong ini sebenarnya mesti dikurangi itu kalau menurut saya. apa menurut bro cara menghilangkan sifat kok ngomong gitu. Sebenarnya lebih ke kitanya harus memikirkan dampak. Makanya yang jadi kok ngomong dampak ke depan itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya sempat menyentil di beberapa paruman ataupun sangkap itu pasti sebagian besar bapak-bapaknya itu paduan suara. Cumpu Riki Semeton, cumpu gitu setuju. Tapi ketika setelah paruman ataupun sangkap Ngerenggang. bareng ngemik-mik di duri, itu yang coba
harus kita pikirkan juga hal itu, karena jangan sampai kita sebenarnya nak Bali itu kan punya prinsip segilik seguluk selunglung sebayan raga paras-paras sarpenaya. Jadi yang terus raga pas sangkap suut sangkap atau suut paruman gen bara raga ngemik-mik singkal guyup dadene gitu. Itu coba yang mesti kita sadari gitu loh. Jangan sampai penyakit-penyakit yang sudah dari dulu mengakar ini yang terus kita bawa dan kita teruskan ke anak-anak kita, kan jangan sampai seperti itu. Karena ini juga realita di masyarakat, Bli. Saya juga sempat mendengar dan ada yang menyampaikan ke saya bahwa sebagian orang tua di Bali itu selalu menyekoki anak-anaknya tuh, udah mau bunyi nyanan opak nih, nyanan dibungkam dan nyanan ya masih terbawa nuansa-nuansa tahun 65 lah gitu. Kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan-kerajaan gitu. Ya, saya Itu. juga mengalami itu. Kalau dalam konteks adat di rumah gitu kan ada bos kene ada bos kene gitu. Nah, tawar go vokal kan cuma ada bos kene turun kan katanya. Berarti memang turun berarti ragau loh gitu. Ya, karena ini soal sejarah juga, Bli. Mungkin yang sedikit cerita, Bli. Karena kan dulu tuh orang Bali ada banyak buku yang menekan seperti ini. Dulu itu orang Bali kan terkenal dengan kritis. Terkenal dengan pola pikir kritisnya sebelum tahun 65. Dan di tahun-tahun sebelumnya itu, setelah Perang Puputan tahun 1906, itu kan Belanda dicap sebagai salah satu pelaku genosida oleh sebagian negara Eropa. Makanya kenapa Belanda mengeluarkan kebijakan Bali Sharing namanya. Bali SEERING, Bali Sharing, untuk bisa memframing atau memperbaiki citra buruknya di mata dunia bahwa mereka itu adalah penyelamat Bali dan pelestari budaya Bali. Makanya waktu itu kan ada banyak seniman-seniman Eropa, Amerika seperti Walter Spies, kemudian juga ada Blanco dan lain sebagainya, mereka datang ke Bali untuk bisa mempromosikan seni budaya Bali. Padahal sebenarnya di balik skema Bali Sharing ini terdapat mens rea lah kita sebutnya, atau niat terselubung untuk bisa mengontrol Bali. Makanya dulu kan Bali membentuk sebagai pemimpin Republik Indonesia Serikat tahun 1948 atau 49 kalau tidak salah, dan sampai penyerahan kekuasaan itu di tahun 1950 atau 51 gitu. Makanya semenjak itulah budaya Bali digembar-gemborkan di Island of Paradise, di Island of the God. Tetapi sayangnya itulah yang menjadi bom waktu bagi Bali. Dan sampai sekarang kan Bali sangat-sangat bergantung dengan industri pariwisata. Dan meskipun bagus ya budaya kita menjadi bertahan, menjadi awet, tetapi dampak negatifnya inilah yang engken caranya jadi mengobati nih. Karena kalau kita mencegah sudah tidak bisa nih. Kuratifnya yang mesti kita pahami teman-teman, gitu sih yang saya. Dan saya sepakat itu. Sampai sekarang Tiang juga merasakan itu sampai sekarang masih gitu, Bro. Ya. Makanya orang-orang Jakarta, orang-orang luar negeri kalau ingin berurusan proyek atau apa dengan Bali, prinsip mereka baik. Sama orang Bali mudah. Ya. Caranya ngomonglah sopan santun dengan orang Bali, puji sebanyak-banyaknya orang Bali, maka luluhlah hatinya. Maka dia akan gini, woi. Padahal kita kepak. Itu kelemahan kita itu di sana. Dan ada cerita begini juga. Dulu kan ada waktu dia jadi jurnalis ya. Ada salah satu proyek yang susah sekali berjalan di Bali dulu. Dia nggak sebut proyeknya. Kemudian karena orang di pusat Jakarta ini tahu kelemahan orang Bali. Orang Bali ini pasti akan tidak akan ribut kalau ada nama Balinya di sana. Taruhlah orang nama Bali yang tidak pernah, mungkin jarang tinggal di Bali, nama negara Bali gitu. Sebagai direktur proyek itu akhirnya tidak ada konflik lagi. Nak Bali nih lah, oke. Saya tahu. Dengan mudahnya itu kan. Saya tahu itu. Cara untuk mengelabui orang Bali. Ya. Cara gampang bikin proyek di Bali, maka itu dah dia. Manipulasilah direktur proyek itu jadi orang Bali gitu. Makanya saya buat plesetan seperti ini. Kalau dulu kan Bali disebut sebagai the Island of Paradise atau the Island of the God. Tapi kalau sekarang, but now Bali is the Island of Predators. Banyak predator sekarang, hati-hati.
Jangan-jangan banyak abstain di Bali. Waduh, itu Wih. dia. Yang mungkin apa ya, tidak muncul ke publik tapi Yes. mainnya di akar rumput kan itu. Yang sering bahkan yang kepikiran ide bikin konten juga ngomongin abstain dengan kearifan lokal Bali gitu. Tapi fun fact, kalau berbicara file Epstein tuh nggak terlalu rame loh di Bali. Oh, Coba iya. aja ya. Coba aja. Karena hal-hal yang begitu sudah dianggap biasa Oh, oleh iya. orang Bali kan. Karena Masalah kasus Iya. katukan gitu kan udah aja gitu. Kumpul kebo yang gitu Waduh. kan sudah dianggap hal-hal yang sangat Iya, iya. berat. Karena gini juga Bli, mungkin orang Balinya itu mengira hal-hal seperti file Epstein itu tidak terlalu berdampak dengan mereka. Padahal sebenarnya perlahan-lahan kita digerogoti kan gitu. Makanya prinsipnya orang Bali kan seperti Pak Jokowi ya, kerja gitu. Hidupnya sekali hiduplah seperti Jokowi kan gitu, kerja. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang perlahan menggerogoti kita. Dan saya yakin sebagian masyarakat Bali sudah paham hal itu. Gitu, Tuh, khususnya followers sejak Bali. Liu nak paham, Liu nak benawang sebenarnya gitu. Tapi menap gitu. Zaman ada nak. Makanya ada yang ngomong, "Wow, setuju gitu." Mundur sebentar situ, "Wah, ini marah ya." gitu. Padahal dia sudah tahu juga sebenarnya gitu. Karena bingung juga pasti jawabannya nah kudiang man. Gitu. Ya susah sih juga. Makanya saya sering juga menyampaikan seperti ini. Kalau ingin memperbaiki Bali itu tidak bisa one man show. Tidak bisa menjadi Superman, tetapi Ya. perlu super team. Gitu sama seperti pejabat-pejabat kita di Bali. Mungkin hebat pejabat di Bali, kalau timnya tidak bagus, tidak akan bisa memperbaiki Bali. Apalagi sekarang kepentingan warna-warni pelangi itu kan itu juga berpengaruh tuh. Woi, Gitu. baru sekali itu Iya. warna-warna ini. Sing apa namanya getih bawa kadang barak. Gede sebekadung pink. Terus yang bawa kadang yang sing barak emangnya kalau menangkatin sih belum tentu juga kan. Ya. Nah, itu kena angin ini Susah. gitu. Jak ngunjing kan bawa terpaksa. Kalau orang nyang yang kebak ibu jauhnya gitu. Makanya Pusing. mereka berpikir, kenapa ada tradisi orang Bali itu setiap kena ada tradisi ngunjing nambah ibu, jangan-jangan kita emang sekarang emang orang Bali itu emang suka bunuh diri apa namanya nebok iboy bang gitu. Dilema hidup di Bali. Nah itu dah bro di berbagai sisi begitu no. Pariwisata misalnya sekarang ingin memperbaiki pariwisata dulu pariwisata massal padahal dampaknya sudah pasti Ya. ini kerusakan ini dampak pariwisata sebenarnya kan. Betul. Nah, menurut bro gimana itu soal pariwisata itu Kalau soal pariwisata, saya kan juga kuantitas atau Ya. kualitas nah ini waduh. Saya orang pariwisata juga Beli. Dulu kan SMK Oke, saya oke. perhotelan. Saya setahun training di front office dan housekeeping. Jadi saya cukup tahu dan saya juga sangat mempelajari industri pariwisata. Kenapa perdebatan quality tourism dan dengan quantity tourism itu tidak pernah selesai? Karena seperti ini Beli. Sejak dari tahun 70 dari tahun 70-an 80-an pariwisata di Bali itu memang sudah skemanya pariwisata massal nih kita. Makanya kalau ingin merubah quantity tourism menjadi quantity tourism saya yakin tidak bisa. nggak bisa Karena satu, infrastruktur kita memang sudah quantity tourism. quantity Quantity. oh Iya, ya artinya pariwisata massal Beli. massal ya betul. Kemudian meskipun Pak Koster selaku Gubernur Bali sekarang membuat PWA kan, pungutan wisatawan asing 150.000. Nah, ini juga saya bingung kenapa PWA-nya 150.000 aja. Padahal sebenarnya itu tuh setara sehari hidupnya anak muda di Bali loh. Ngopi pun sekarang bisa habis 150.000. Artinya kenapa tidak dinaikkan? Karena kan PWA ini juga menyaring wisatawan kan seperti itu Beli. Sedangkan 150.000 ini mohon maaf ya kalau dari sependek pengetahuan saya ini tuh gampang banget dibayar oleh wisatawan. Gitu. Dan transparansi soal PWA juga nggak ada. Kalau emang gampang, kenapa baru 30% dari dulu, bro? Nah, ini juga di lapangan kan berbeda, Nah, Bli. ini- Di lapangan ini- yang patut Itu juga dipertanyakan nih. mungkin jadi pertimbangan Iya. kenapa tidak dinaikkan, bro. Dengan 150.000 aja baru Ya. bisa 30%. Kecuali dengan 150.000 bisa 100% atau 90% gitu, baru Iya, harusnya. gampang naikkan. Harusnya. Karena kan banyak yang bertanya, kenapa Bali ini seolah-olah dijual murah gitu.
Dengan uang 150.000 aja orang asing sudah bisa datang ke sini kan seperti itu. Nah, balik lagi, apakah Bali bisa dijadikan sebagai quality tourism? Saya yakin susah, bahkan mendekati tidak bisa. Gitu. Dan apa upaya untuk bisa memperbaiki ini semua? Ya balik lagi diversifikasi ekonomi dan juga diversifikasi pariwisata. Oh iya, kalau itu butuh Waktu yang panjang. Panjang dan kompleksitasnya sangat tinggi itu. Ya. Harus ada aspek politis, dana dan perombakan sistem juga baru bisa kayaknya. Kalau masih kayak gini Nggak bisa. kadang 100 tahun ya sing kerja dia apa sana. Kan Pak Gubernur kita juga sudah punya haluan 100 Boy. tahun bangunan Bali beli. Nah, itu kan Mas Joh dah Ini sana. tuh. Ane jadi kan yang beragat itu sana. itu kan saya kan baca beli ya. Oh, belum baca tuh? Baca. Karena kebetulan saya juga suka baca, saya baca kok. Kalau saya kan memang objektif. Oke. Pedoman 100 tahun haluan pembangunan Bali itu bagus beli. Jujur bagus. Ada bisa melontar batur kelawasan, link tekito nanak akabehan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu ada pedoman-pedoman kebalian terhita karena nangun satker telo ke Bali. Tetapi paradoksnya ini kan kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh sebagian pejabat di Bali. Beberapa pejabat di Bali termasuk orang Balinya sendiri pun yang dulu dikenal sebagai menyanjung Trihita Karana, sekarang mana Trihita Karananya? Yang ada malah Triduka Karana kan seperti itu. Dan ada juga yang plesetan Trihita Bencana. Oh, Ada Trihita Bencana. Gitu dah beli, makanya saya bingung juga melihat perilaku pejabat Bali termasuk juga masyarakat kita di Bali ya. Yang seolah-olah mendiamkan ini semua. Makanya wah susah lah, yang bisa memperbaiki hanya kesadaran kita. Suara-suara yang kritis itu sangat penting Ya, yang betul sekarang. Betul. Saya kan sebelum saya berani bersuara seperti ini, saya sudah pernah. Waktu awal-awal saya muncul di Balingeh juga ada banyak yang bilang, kan konten yang pertama-tama meledak di Balingeh itu satu, pariwisata Bali 85% asetnya itu dikuasai oleh orang asing. Saya dapat datanya itu dari Dinas Pariwisata. Kemudian yang kedua, orang Bali susah kaya. Nah, ini di Facebook nih saya bahas. Yang di Facebook nih sih paling kalau saya nyebutnya lucu-lucu komennya. Karena yang orang-orang pengguna Facebook kita kan bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek beli ya. Banyak yang bilang, wah nya nak cari nih kencing belum lurus. Oh, nu mau bulu jaum ketia kan agak beli. Aja kenceng lu. Wih, apa orang bro di konten tuh kenapa orang Bali susah kaya? Ya, Apa yang berubah? padahal sebenarnya saya di sana itu ingin menyadarkan bahwa yang menyebabkan orang Bali susah kaya adalah satu, gengsi dan hedonisme dalam beryatnya salah satunya. Padahal kan secara esensi yatnya itu kan ada 3 tingkatan, nista, madya, utama. Tetapi kenapa seolah-olah sampai rela berutang untuk melakukan yatnya? Bahkan sampai sekarang ada beberapa LPD yang memberikan kredit untuk yatnya beli. Wih. Iya. Oh, ya. Itu yang saya itu heran. banyak. Itu saya heran kenapa sih harus ya kan istilahnya memanjakan ya. Memanjakan ini semua. Dan yang meskipun memang yang diuntungkan itu adalah para serati Banten. Karena pasti akan ada setelah ini orang-orang serati Banten komen, "Ayo urus sih gitu kan." Padahal sebenarnya inilah yang membuat kenapa orang Bali itu terjerat dalam hutang yatnya. Terjerat dalam hutang yatnya. Ya kalau utangnya produktif untuk berusaha kan sah-sah saja. Karena itu menghasilkan passive income ataupun active income. Tetapi kalau misalnya yatnya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan kalau yatnya itu tidak penting, tetapi after event yatnya ini yang saya bicarakan seperti itu loh, pasti akan ada kalau kesah, aduh tawang gitu do ya rago bos skene ngayatnya, pasti akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Makanya LPD yang memberikan kredit untuk yatnya ini, saya rasa ayolah jangan seperti itu, karena itu juga memberikan memanjakan umat Hindu kita di Bali seperti itu sih. Makanya yang diperlukan itu adalah kesadaran kita bersama gitu. Terus apa yang bro akhirnya bro dikatakan begitu itu apa yang membuat bro tetap lanjut gitu waktu itu? Makanya kenapa sebelum saya membuat Balingeh ini saya sudah banyak melakukan kontribusi. Bukan berarti saya nyape kadi aku, tetapi karena saya ingin memberitahukan bahwa kontribusi saya secara pribadi, baik itu melalui Balingeh, melalui diri saya pribadi melalui Adrian,
ada banyak kegiatan. Contoh yang pernah saya lakukan itu adalah donasi, bakti sosial bahkan waktu banjir yang melanda Bali Oktober tahun lalu, itu saya menggalang donasi bersama teman-teman pemuda. Saya juga membersihkan sungai Tak-Tak di Peguyangan di 3 titik. Kemudian sampai ke Karangasem saya memberikan bantuan. Kemudian juga saya kalau dalam konteks kesenian dan kesenian, adat dan tradisi, sekarang saya sedang mensupport full ada rekonstruksi Janger di Peguyangan. Nah, itu juga saya mensupport full, baik itu berupa publikasinya, berupa sedikit punya lah seperti itu kan. Kemudian di sebelum itu juga saya sudah banyak melakukan edukasi melalui organisasi saya, melalui individu saya. Seperti misalnya saya mengadakan seminar, workshop dan lain sebagainya. Tetapi fokus utama saya adalah edukasi. Jadi menanamkan edukasi kepada generasi muda agar ini loh yang sebenarnya kita bisa lakukan sebagai generasi muda. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut untuk bisa bersuara. Seperti itu. Karena prinsip saya yang masih saya bawa dari dulu itu adalah las caryo tan pamrih. Nah, itu artinya bekerja dengan tulus. Nah, percaya tidak percaya rezeki akan datang dari segala arah. Gitu sih. Makanya ayo kita kalau memang takut dengan ungkapan-ungkapan apa sih yang udah pernah kalian lakukan dulu dari diri kalian sendiri. Misal STT. Kalau saya kan cukup saya aktif di 2 STT Beleliang sih ya di Denpasar sih. Jadi Beleliang kan sengidang nih raga. Nah, ngangwang kontek-kontekan berupa punya lah. Termasuk ini saya mencarikan sponsor di STT saya di sini gitu karena berbagi waktu agak betul sangat susah sekali. Gitu. Jadi ada banyak cara untuk bisa berkontribusi. Jangan hanya berpikir bahwa kita hadir itu ada kontribusi, tidak, tetapi ada banyak skema tergantung cara kita untuk bisa melakukan mengatur itu semua. Gitu. Bahkan tanpa hal-hal yang Bro Adrian lakukan pun kalian bersuara di medsos sudah kontribusi zaman sekarang namanya kontribusi, itu kontribusi misalnya juga. ada kalian lihat jalan rusak di daerah kalian ini kalian laporkan termasuk zaman sekarang udah termasuk kontribusi. Betul. Akhirnya dilihat viral akhirnya diperbaiki gitu kan kontribusi namanya. Betul. Juga. Nah, ini juga berkaitan dengan kontribusi Balingnya beli tahun lalu saya sempat mendapatkan pelaporan meskipun saya bukan DPR tapi banyak yang melapor di Desa Tohpati Klungkung itu ada subak di desa sana yang 5 tahun subaknya itu jebol dan tidak ada perbaikan sama sekali. Sampai pada saat itu saya juga bersama dengan Bahasa Bali Wiki karena kebetulan saya sebagai ketua Youth Council Bahasa Bali Wiki. Saya ke sana, saya viralkan subak yang jebol itu. Besoknya Bupati Klungkung langsung menghubungi kalian subak di sana dan langsung diperbaiki. Makanya sampai sekarang Bapak kalian subak di Desa Tohpati itu selalu terima kasih nggih Dek Adrian sudah membantu seperti ini. Bukan berarti saya sombong, tetapi melalui viralitas media sosial itu sekarang kita bisa membantu banyak masyarakat. Termasuk jalan-jalan rusak tuh banyak saya viralkan, apalagi di Beleliang tuh. 10 tahun pergantian bupati, jalannya tidak pernah diperbaiki dan ketika saya viralkan jalannya langsung diperbaiki. Salah satunya di Desa Lemukeh. Gitu. Makanya jangan pernah yang jalan hati. ke objek wisata air terjun itu udah diperbaiki kayak udah belum lagi sekumpul ya. Sekumpul itu sekumpul itu sebagian udah beli. Sebagian udah ya. Sebagian udah. Terakhir yang ke sana hadit nunyak tadi gitu. Gitu. Makanya jangan pernah takut ketika ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, ini yang tertarik juga kenapa orang Bali itu cenderung rasis gitu ya. Di media sosial itu ya. Bro kan sempat bahas juga ya. Sempat. Apa bahasa Bro? Rasialisme ya. Itu kenapa begitu Bro? Kalau saya lihat kenapa isu-isu rasialisme ini masih kuat sampai sekarang karena seperti ini. Jawa tuh gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya leluhur kita itu kan dari Jawa, Majapahit. Nah, ini untuk orang-orang Bali dataran itu kan seperti Bali Selatan dan Bali daerah lain itu kan leluhurnya dari Jawa. Makanya ada sugian Jawa dan sugian Bali. Kalau rata-rata orang-orang Bali Age atau Bali Mulo atau apapun istilahnya seperti di Trunyan, Penglipuran, Desa Sidetapo, Tiga Wasa Pedawo itu seperti itu kan ada banyak orang-orang Bali yang tidak mengenal kasta. Tetapi istilah-istilah yang mereka gunakan itu adalah ada jero kubayan dan juga ada kelian-kelian adat dan lain sebagainya. Nah, ini mesti disadari bahwa
orang Bali pun itu leluhurnya dari Jawa. Jadi jangan mengira bahwa kalian hidup dan lahir di Bali itu kalian full dari Bali, jangan seperti itu. Karena kita juga erat kaitannya dengan leluhur-leluhur kita di Jawa. Nah, kenapa isu rasisme ini semakin menguat? Karena dari analisa saya, Bli. Terutama ke saudara kita yang Jawa, ya. gitu ya. Dari analisa saya, Apa satu orang Bali itu sudah mulai takut dijajah secara perlahan. Baik secara ekonomi, ya mohon maaf ini warung-warung kelontong itu kan dikuasai oleh warung Madura. Kemudian yang kedua, secara ekonomi kan sudah tadi. Kemudian yang kedua, secara keamanan. Kan ada banyak oknum ya. Bagaimanapun juga yang kita sebut itu tetap oknum. Karena masih banyak kok orang-orang yang berasal dari Jawa, orang-orang yang berasal dari NTT, itu mereka berkontribusi terhadap perekonomian di Bali. Iya, betul. Karena orang Bali itu gengsi banget bekerja sebagai, mohon maaf ya, bekerja sebagai satpam, bekerja sebagai supir truk, bekerja sebagai pedagang, itu gengsi tuh nak Bali. Contoh lebaran kita pusing sendiri kan. Lebaran pun kita bingung nyari warung Madura. Gitu loh, makanya ini mesti disadari oleh orang Bali. Jangan pernah kita mengira bahwa semua masalah itu penyebabnya adalah dari orang Jawa, orang Timur gitu. Jangan seperti itu. Kita mesti sadari hal ini, teman-teman. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, penyumbang perekonomian di Bali itu adalah salah satunya dari orang Jawa dan orang NTT ataupun NTB. Makanya kemarin kan Pak Koster bertemu tuh dengan gubernur NTT NTB itu, ya mungkin itu kesepakatannya kan kita nggak tahu ya. Makanya saran saya bagi orang-orang Bali, ayolah kita kurangi isu-isu rasisme atau isu rasialis ini. Jangan pernah merasa bahwa Bali itu terlalu hebat, jangan. Karena ketika perekonomian kita dihilangkan oleh tidak dibantu oleh orang Jawa dan orang NTT NTB, maka pasokan listrik di Bali jangan harap bisa full seperti sekarang. Karena PLTU Colokan Bawang yang ada di Beleleng itu tidak bisa sepenuhnya mengcover listrik yang bersumber dari batu bara di Bali. Itu kan ada, makanya kemarin listrik yang kabel listrik di Jawa digerogoti oleh hiu kan, itu istilahnya. Itu isunya, matilah sebagian listrik di Bali. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Gitu. Dan ada lagi isu menarik saudara. Orang Bali katanya lugu-lugu. Terlalu baik. Mungkin karena sifat terlalu baik itu mungkin sehingga dicap lugu, mungkin ya. Dan mungkin juga karena zona nyaman kita di Bali ini mungkin, bro. Zona nyaman, makanya orang-orang di Bali itu diharapkan yang muda merantau dulu lah. Nah, setidaknya sedang keluar ini oleh Beleleng ke Denpasar, ke Beleleng, pang nawangasan di jauh aja keluarga pasang manja kan gitu seolah-olah. Kalau itu gimana menurut bro? Kalau terkait dengan orang Bali terlalu baik, iya saya mengakui hal itu, Bli. Kenapa sampai orang Bali ini disebut sebagai terlalu baik? Karena terlalu baiknya ini kan ada banyak konteks. Terlalu baik dengan investor, terlalu baik dengan orang-orang yang memiliki tendensi untuk investasi, menggerogoti Bali secara perlahan. Tetapi dalam konteks ini, saya yakin masih ada beberapa orang Bali itu yang sudah mulai melek dengan oknum-oknum yang tidak oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di Bali. Dan yang saya lihat sekarang itu kan tadi saya menyebutkan Bali itu adalah the island of predators. Nah, janganlah bersikap baik dengan predators ini. Oke, kalian misalnya kudang meraga nak perlu pes dan lain sebagainya. Tetapi masa kalian rela melakukan komersialisasi ataupun komodifikasi budaya secara berlebihan terhadap oknum-oknum ini? Meskipun kalian bilang ini dilema, ini tidak bisa kita selesaikan. Tapi saran saya, kalau kita mesti bedakan mana tradisi dan budaya yang profan dan mana tradisi budaya yang sakral. Seperti itu. Dan saran saya kepada masyarakat Bali, kalau kita berbicara orang Bali terlalu baik ini, karena ini memang kenyataan ya, khususnya orang-orang yang ketika baru ada tamu datang, wih swastiastu gitu. Nah, ini feodal juga sih orang Bali juga ya. Indonesia dan juga feodal. Dulu terlalu baik dicap, sekarang
justru bom mulai nih berubah nih kayaknya bro. Ya, Karena mulai karena bom mulai sadar nih. Ya, ya. Orang kono bos polos Ya. pidana jadi mulai kok akhirnya orang di Badeng nih kontennya kita membuli orang oknum NTT. Jadi orang oknum NTT yang orang-orang NTT ada orang Bali berulah diviralkan juga di grup mereka gitu. Makanya aku ngeri perang konflik. nih kok. Gila. Ya, itu bahaya juga sih tuh. Karena ketakutan kita untuk dijajah secara perlahan. Ya. Nah, kemudian nah ini pertanyaan terakhir nih, Bro. Bos, Ini aduh bener. Nah, Bro santai kan? santai. Lapang tuntas lah. Ya. Soal macet sampah ini sempat Bro ini ya. Ya. Solusi macet sampah tidak akan bisa kalau tidak apa namanya? Kalau masyarakatnya framing Bro ya. lebih ke masyarakatnya. Iya, gitu. iya. Betul. Nah, gimana tuh? Nah. Bro coba bisa diulas lagi. Oke. Kita mesti menyadari hal ini, Bli. Kan ada banyak masyarakat yang ingin solusi, tapi mereka itu tidak mau menjadi bagian dari solusi itu. Contoh misalnya permasalahan sampah. Saya itu sekarang kan lagi mengobservasi banyak TPS 3R. Contoh misalnya yang ada di Cemagi, Punggul, kemudian di Cemanggaon dengan lubang biopori dan juga tema modernnya. Kemudian saya juga ke Pemogan, ke Pemacutan, ke Gel-Gel juga saya sempat. Dan belakangan ini, baru-baru ini, saya sampai ke rumah plastik mandiri yang ada di Beleleng. Dari sana saya melakukan komparasi, Bli, bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah sampah ini kan rata-rata swasta ya yang saya cari, Bli ya. Kalau ingin menyelesaikan masalah ini, masyarakatnya juga harus bisa membantu mulai dari memilah sampah. Sebenarnya yang dibilang oleh Pak Koster itu ada benarnya juga, tetapi cara penyampaian beliau ini yang bagaimana ini tim komunikasi Pak Koster tidak bekerja padahal punya pokli banyak kan gitu. Santai aja rasanya. Ada benarnya tapi tidak benar. Ya. Ada benarnya tapi tidak benar. Ada benarnya tapi cara penyampaian dan beberapanya itu tidak benar. Makanya kita berbicara masalah sampah dulu ya. Kalau ingin masalah sampah ini selesai, minimal ya Bli, minimal satu desa itu harus ada TPS 3R ataupun TPST. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak dari desanya sendiri menyelesaikan masalah sampah, ya pasti akan dibawa ke TPA. Meskipun sekarang isunya kan TPA Suwung diundur tuh penutupannya sampai November. Kemudian di beberapa daerah seperti Gianyar tuh udah punya TPA, Tabanan juga punya TPA. Tetapi daerah-daerah lain nih TPA-nya sampahnya dibawa kemana nih gitu. Dan kalau saya lihat di beberapa TPS 3R yang saya kunjungi, mereka itu bisa dikatakan sudah menonjolkan atau mengutamakan prinsip zero waste. Jadi ada banyak penyerapan, ada menyerap perusahaan plastik, ada organik, pupuk-pupuknya juga sudah diserap. Tetapi sayangnya ini masih dominan swasta. TPS 3R yang dipegang oleh pemerintah kemana nih? Kok tidak bisa meniru skema yang dipegang oleh swasta seperti itu? Bahkan di Waribang pun saya juga sempat ke TPS 3R, salah satu yang dipegang oleh swasta. Itu kenapa ya swasta ini jago banget mengolah sampah. Bahkan ada TPS 3R yang mereka itu bisa menggaji karyawannya UMR, Bli. Makanya adi sengidang tuwutin aja pemerintah ya apa sebenarnya kendalanya? Apakah dana? Saya yakin pemerintah punya dana yang lebih besar dari swasta ini seperti itu, Bli. Makanya kalau kita berbicara persoalan sampah ini perlu kolaborasi banyak pihak. Pentahelix lah kita sebutnya. Perlu kolaborasi banyak pihak. Tetapi sayangnya ketika isu Pak Koster kemarin itu ramai kan, sampahmu urus sendiri itu kan ramai banget, Bli. Di sana masyarakat tuh udah mulai benci dengan kebijakan pemerintah, benci dengan ngomongin sampah dan lain sebagainya. Inilah yang membuat masyarakat Bali itu capek. Sampah urus sendiri ya udah. Sungai, bla lalu banjir kan. Itulah jadinya, makanya dampaknya. Iya, dampaknya kan besar banget itu. Makanya saya rasa dari pemerintahnya dulu sih memberi contoh. Kita mesti cek dulu nih, Bli, pejabat legislatif dan eksekutifnya udah di rumahnya memilah sampah atau belum nih. Jangan sampai mereka ngomongin sampah tetapi mereka sendiri yang tidak memilah sampah, kan seperti itu. Artinya tidak ada contoh bagi berarti pemerintah masyarakat yang punya tugas utama berarti. Iya, pemerintah. Memang tugas bersama seperti Betul. yang bilang
Bu Putri, saya sepakat dengan apa yang dibilang. Sampah tanggung jawab kita bersama kan, Ya. Bu Putri terus bilang gitu kan. Ya. Saya sepakat, cuman kan yang tugas utamanya sebagai pemerintah yang diberikan kasih contoh dulu. tugas tempat jadi gubernur dan diberikan anggaran gitu kan. Ya. Dan di undang-undang pun Pak Pasek Swadika kayak pernah mengulas di sini. Memang pemerintah pertama memang Kasih contoh. kolaborasi itu untuk menyelesaikan, cuman pemerintah yang tanggung jawab utamanya gitu. Ya. Betul. Makanya mesti dicek nih bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur dan DPRD, DPD ini mereka udah milah sampah dari rumah atau belum gitu. Jangan sampai mereka mengembar-gemborkan pilah sampah dari rumah. Mah nih ya sing Nah, pilah fenomena sampah. yang juga sering diulas oleh netizen juga, masyarakat mau milah nih tiba-tiba ben nih campuran. Nah gitu itu juga malas. Ya, Jadi ya. kita mesti Ya. masyarakat mulai begitu. Betul. Makanya kompleksitasnya tinggi juga. Betul, makanya. masalah sampah ini sangat-sangat kompleks dan perlu kolaborasi banyak pihak. Tetapi di satu sisi, kalau kita lihat kenapa hanya di Bali aja rame masalah sampah, karena satu, Bali adalah destinasi wisata dunia. Kemudian yang kedua, Bali itu sedang dilirik oleh nasional karena banyak masalah. Banjir misalnya kemarin, macet dan lain sebagainya. Bali sudah tidak seperti dulu. Kemudian Bali kehilangan kebaliannya. Inilah yang menimbulkan kenapa Bali masalah sampahnya sampai ke nasional. Termasuk juga masalah pemindahan TPA ke Bangli itu kan, Bli. Nah, itu kan rame banget tuh. Ya. Ya itulah jadinya kenapa masalah sampah ini harus dari PR-nya paling penting itu adalah satu dari pemerintah, eksekutif dan legislatif, kemudian pihak desa. Kan di setiap desa itu desa dinas ya, saya bilang desa dinas termasuk juga desa adat punya anggaran untuk bisa mengolah sampah. Ya ayolah alokasikan untuk buat TPS 3R dulu, TPST, jangan buat event-event yang terlalu wah gitu kan. Kurangi dulu budget untuk membuat event atau mungkin eventnya dikurangi gitu. Karena kebetulan saya juga orang event ya, jadi ayolah kita bisa mengurangi anggaran untuk event, tetapi alokasikan sepenuhnya untuk pengolahan sampah dulu. Satu-satu dulu menyelesaikan masalah di Bali ini, nggak bisa kita rame itu nggak bisa. Sekali itu nggak bisa, serentak itu nggak bisa. Satu-satu, beruntun lah gitu. Oke. Terakhir, Ya. siapa politisi atau pejabat yang menurut Adrian punya, artinya sekarang layak lah, artinya paling top di Bali ini orang ini akan bisa menyelesaikan Bali ini, ada nggak? Belum ada, Bli. Belum ada. Karena jujur saya ketika saya membuat Balinggeh ini dan sampai sekarang itu kan ada banyak politisi yang mengajak saya ketemu. Baik dari warna kuning, merah, putih, semuanya saya terima. Karena kan saya tidak terikat dengan instansi manapun dan pihak manapun. Jadi ketika mereka meminta saran, oke, saya berikan dalam perspektif anak muda khususnya. Meskipun hal-hal teknis itu luar biasa banget susahnya. Kalau boleh tahu dari siapa aja yang pernah ajak bro ketemu? Yang pernah itu dari Golkar, PDI, Siapa, Pak? Golkar? Gerindra. Golkar itu Pak Gede Sumarjalinggih. Oh, Pak Sumarjalinggih. Kemudian PDI itu ada Pak Manparte, Pak Koster juga? Pak Koster. Oh, sempat bro puas ya? Sempat Waktu itu, Pak saya Koster ya? pos juga. Kemudian Gerindra itu ada Bligus Yoga juga. Oh, Bligus Yoga. DPRD Denpasar. Makanya saya Bu Putri? Bu Putri sempat juga. Oh, sempat. Sempat. Berapa kali? Sering? Enggak. 2 kali lah. Oh, 2 kali. Karena saya juga senang pernah juga ketemu memberi sama masukan Putri. ya. Saya senang memberi masukan, tetapi pasti banyak pertanyaan apakah saya diajak untuk masuk ke media pemerintah? Oh, enggak. Pernah Saya ditawari bro? pernah. Pernah? Pernah. Jadi saya tidak menerima Tidak menerima? karena independensi saya dan idealisme saya akan ternodai. Begitu. Meskipun saya sangat menghargai kok tawaran itu karena kan secara individu. Nah, ini orang Bali juga tidak bisa membedakan beli ya. Mana tawaran secara individu, mana tawaran secara lembaga. Maksudnya? Kan individu itu Adriannya nih yang diajak untuk gabung, tapi secara lembaga Balinggehnya nih diajak bergabung gitu. Makanya saran saya berarti secara pribadi bro tidak ada. Nggak ada. Tapi Balinggehnya ya. Balinggeh enggak juga. Oh. di mana saya pernah mempromosikan pejabat-pejabat tertentu. Oh, terus kenapa bro mengatakan
tidak bisa membedakan lembaga dan gininya itu gimana? Karena seperti ini, Bli. Ketika saya mengepost misalnya sama Pak Koster ya, waktu itu kan saya sempat ngepost sama Pak Koster, padahal tujuannya saya menjaga janji beliau, memegang komitmen beliau, tetapi banyak Banyak yang komen-komen, komen. woi Balingge sekarang sudah pro Koster pro gitu. Koster, padahal saya tetap ngeritik dia juga, kayak waktu sampah itu, terus juga waktu komunikasi beliau kacau, mana poklinya kan saya tetap saya ngeritik gitu kok. Jadi yang saya maksud ini adalah orang Bali mesti bisa bijak dalam berpolitik. Artinya itu ketika seperti Jak Bali kan ngundang Pak De Gajah, kemudian politisi-politisi tertentu, bukan berarti Jak Bali pro ke sana, kan seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita mesti objektif gitu. Jangan sampai baru kita ngepost sama Pak Koster, dah dibilang pro Koster. Baru kita ngepost sama Pak De Gajah dibilang pro Gajah kan. Jangan seperti itu. Itu memang kita sulit mengontrol yang ini loh. Ya. Misalnya anggap ragu lah waktu konteks pilkada, kedua apa PDI undang sih, grup De Gajah undang sih, neneknya dekonya De Gajah, dicap akhirnya. Dibilang Jak Bali pro Gerindra gitu kan. Padahal ada Man Parto teko masih aja. Ketua timnya siapa? Alit Kelakan. Ya. Yang itu-gitu orang Bali belum bisa bijak dalam berpolitik gitu. Oke. Nah, tapi dia agak gini Mas. Misalnya yang secara anggaplah Balingge kerjasama, tapi Adriana Singh masa nggak berpengaruh itu ke konflik of interest misalnya gitu bro? Kalau orang menilai pasti berpengaruh. Bahkan saya sendiri juga ketika pun saya juga sempat mengatur skema kan beli, wah ya nih Rago masuk ke media pemerintah, itu kan artinya kita akan dipegang, dikontrol oleh pemerintah. Pasti akan sangat susah. Makanya mending double sekalian gitu. Jadi tidaklah. Tapi makanya sekarang dia ngelihat bro pernah jadi ikut event misalnya di Dinas Kebudayaan, terus tadi bro bilang apa ngisi Kesanga Fest gitu ya? Iya. Ngisi Kesanga Fest terus sering ketemu pejabat misalnya beberapa kali. Nah, apakah tidak ada ketika bro ingin menyampaikan sesuatu itu tidak pernah ada konflik of interest gitu bro misalnya? Kalau saya kan ketemu pejabat itu semurni menyampaikan saran, Bli. Artinya ya karena saya diundang ya saya hargailah undangannya kan seperti itu. Artinya apa yang diminta, misalnya masuk apa sih Bapak tolong dong kasih masukan atau Ibu, saya kasih masukan Pak seperti ini loh. Free itu. Artinya karena saya memang saya sangat menghargai dan saya sangat engkel lah, senang lah masih. Artinya apa yang saya sampaikan itu dilirik juga, Bli. Saya sampaikan, saya sampaikan seperti ini. Yang ketika pun itu tidak dijalankan, ya gimana menurut itu gini mereka kan seperti itu. Tetapi ketika misalnya saya sekarang kan tergabung juga di Kesanga Fest, yang mana itu notabene adalah event pemerintah Kota Denpasar. Tetapi di sana itu kan saya sebelum gabung itu saya mikir dulu, apakah ini akan mengganggu idealisme saya, apakah mengganggu integritas saya? Oh ternyata tidak. Saya tetap mengkritik Pak Jaya Negara sebagai wali kota waktu kasus BPJS kemarin kan, gitu. Jadinya Kesanga Fest ini karena juga saya melihat eventnya luar biasa ya, gogoh dan kebudayaan. Dan BPJS kan bro tidak mengkritik oleh kota, bro membela nggak itu? Komunikasinya saya kritik ya. Komunikasinya saya kritik karena saya orang komunikasi ya. Oh gitu. Saya kritik kenapa sih Pak Wali ini sampai nelpon AWK kan? Kayaknya saya kritik di sana gitu. Tapi secara personal saya tidak kenal dengan Pak Wali dan Pak Wakilnya juga nggak kenal. Gitu. Berarti karena Ian Tiang menganggap selaku orang yang pernah di media itu sangat gini loh, makanya Tiang itu sangat ketat tuh, pejabat ngajak ketemu tuh berpikir 1000 kali misalnya gitu, karena tawang tujuannya ada inseng nagih ngisi ngomong proyek makanya. Tapi pernah nggak di ini kan ngomong Jak Bali pertanyaan Pak Proyek. In proyek sing proyek apa? Hah? In proyek oleh pemerintah ini ketemu sing nyaing kan Bang proyek. Yang di Koster yang misalnya podcast kan tawarin misalnya Pak Koster nawarin Raga apa yang Pak perlu saya bantu nih Pak Erwin. Ya kan tinggal orang gitu. Raga Pak saya butuh ini dana ini cek gitu. Kan cair langsung. Jemaah beli.
Cuman kan Ragam orang, Ya. oh enggak Pak, enggak perlu Pak. Saya cukup segini kita Ragam coba. Ya sama. Tawaran pasti ada kok. Pasti ada. Pernah? Pernah. Tapi Raga kan, nah ini juga sudah diinformasikan sekarang saya juga ngajak teman-teman Balingge juga punya website yang mana saya memberikan wadah bagi teman-teman generasi muda yang ingin belajar nulis opini, belajar kritis lah istilahnya kan. Jadi bagi siapapun yang ingin belajar menulis, ayo gabung ke kontributor website Balingge. Ketika saya mengajak tim ini, saya mulai, kalau ini saya banyak tawaran, idealisme ternodai. Gitu beli, makanya ya apa yang bisa saya lakukan secara mandiri itu yang saya lakukan. Ya, Gitu. Siap. Sip. Terima kasih Bro. Sukses Bali. Adrian. Jadi tetaplah menjadi Adrian ya Astungkara. yang bisa mewakili. Artinya ada diferensiasi lah di Bali artinya kan. Ojek Bali kene tapi agak-agak punya deh Pak Adon lebih tek-tek deh Adrian gitu. Ojek Bali bas ngaco. Bas punya aja gitu. Tapi keren Jak Bali kan. Tetap independen sampai sekarang. Meskipun banyak dipelintir kan. Banyak dipelintir. Ya biasa adalah kangen kau orang itu kan biasa. Ya. Tiang paham lah dunia persetan. Yang penting yang intinya tiang paham nak kewah ngengkaben apa dana. Nah bagi orang yang nggak paham pasti nggak bisa membaca. Tapi yang orang yang tiang sangat sensitif soalnya dengan yang begitu tuh. Ya. Oh, nih gitu makanya Jak Bali tilah lacer kerjanya gitu. Apa kadang orang aja dulu. Oke, thank you Bro ya. Sukses Bali. Pokoknya Sehat selalu. Tetap sehat dan Rahayu. tetap bersuara gitu. Kita Siap. tutup Om Santi. Om Santi.